Saya Anissa Rahmatina sebagai pemateri. Saya Andi Dariska Aulia. Di sini saya sebagai pemateri yang akan membahas mengenai sitoplasma. Saya Siva Faujia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ayunar Helma sebagai pemateri yang akan membahas mengenai sitoskeleton dan mikrotubulus. Perkenalkan, nama saya Naura Syifa Inasya Dewi Hartika sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Resa Novianti selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Andi Dariska Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian sitoplasma. Sitoplasma ialah bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Sitoplasma merupakan cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Cairannya disebut dengan sitosol, padatannya berupa organel-organel. Di sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel-organel, dan vesikular. Juga terdapat sitosol berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol ini tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Yang mana sitosol ini mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula, serta menjadi tempat banyaknya reaksi biokimiawi dan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Selain itu, sitoplasma memiliki sifat fisik yang berubah-ubah karena mengandung protein, dapat berupa fase sol atau cair dan fase gel, tergantung dengan kondisi sel tersebut. Adapun organel-organel dalam sitoplasma yaitu mitokondria, plastida, vakuola, badan Golgi, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma kasar, dan retikulum endoplasma halus, yang mana mereka memiliki fungsi masing-masing di dalam sel. Selanjutnya, fungsi dari sitoplasma. Sitoplasma ini menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, seperti contohnya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kedua, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel. Setelah itu, menjaga berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik. Ada begitu banyak fungsi dari sitoplasma, namun saya tadi hanya menyebutkan tiga saja mengenai fungsi sitoplasma. Ini adalah sitoplasma pada sel tumbuhan dan sitoplasma pada sel hewan. Sitoplasma di tumbuhan mirip dengan sitoplasma pada sel hewan. Di sitoplasma sel tumbuhan terjadi reaksi metabolisme penting seperti glikolisis dan sintesis protein. Sedangkan sitoplasma pada sel hewan ini bahannya seperti gel yang terbuat dari air, mengisi sel-sel yang mengandung protein dan molekul penting yang dibutuhkan untuk sel. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara sitoplasma pada sel tumbuhan dan pada sel hewan karena mereka merupakan cairan yang mengisi dalam sel. Selanjutnya, ciri-ciri dari sitoplasma. Sitoplasma ini ialah zat cair yang mengisi ruang antara membran sel dan organel seluler. Kedua, plasmogel bagian dari sitoplasma mampu menyerap air dan menghilangkan itu sesuai dengan kebutuhan sel. Ketiga, sitoplasma menunjukkan sifat pewarisan diferensial. Daerah bernoda dengan pewarna dasar yaitu daerah basofilik sitoplasma dan disebut juga sebagai ergotoplasma untuk bahan ini. Ada banyak ciri-ciri sitoplasma, saya hanya menyebutkan 3 saja, selebihnya bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya, sifat-sifat dari sitoplasma. Sitoplasma memiliki beberapa sifat, antara lain efek Tyndall, yaitu kemampuan matriks sitoplasma memantulkan cahaya. Kedua, gerak Brown, yaitu gerak acak atau zigzag partikel penyusun koloid. Ketiga, gerak siklosis, yaitu gerak matriks sitoplasma berupa arus melingkar, memiliki tegangan permukaan.
Adapun komponen penyusun dari sitoplasma. Sitoplasma ini tersusun dari beberapa komponen seperti ion, air sebanyak kurang lebih sekitar 85-90%, bahan organik, enzim, garam, dan nutrien. Adapun fase perubahan sitoplasma terjadi dikarenakan perubahan kadar air di dalam sitoplasma. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada dua fase perubahan dari sitoplasma, yaitu fase Sol terjadi ketika sitoplasma mengalami kekurangan air, dan kedua ada fase gel ketika sitoplasma mengalami kelebihan air. Sampai di sini penjelasan saya mengenai sitoplasma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang protoplasma. Protoplasma berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti pertama, dan plasma yang berarti materi yang dapat dicetak, bahan penyusunnya. Protoplasma adalah bahan hidup sel. Struktur ini pertama kali diidentifikasi oleh Jean Evangelista Perkin pada tahun 1839 sebagai cairan yang dapat dibedakan dari dinding. Itu dianggap sebagai zat yang transparan, kental, dan dapat dikembangkan. Itu ditafsirkan sebagai struktur tanpa organisasi yang jelas dan dengan banyak organel. Ciri-ciri protoplasma yaitu terdapat pada sel tumbuhan dan hewan dan terbungkus oleh membran sel. Ada dua kandungan utama dari protoplasma, yaitu kandungan organik dan anorganik. Pada sel hewan dan tumbuhan, protoplasma mengandung sekitar 75-85% air, 10-20% protein, 2-3% lipida, 1% karbohidrat, dan 1% zat-zat anorganik yang lain. Jadi, air merupakan komponen utama, dan bila senyawa-senyawa organik itu diurai menjadi unsur-unsurnya, maka terlihat karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang merupakan 4 unsur utama yang ada di dalam protoplasma. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma, membran sel, dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Selanjutnya, fungsi protoplasma. 1. Melindungi organ-organ tubuh. 2. Bertindak sebagai cadangan energi. 3. Mengangkut oksigen. 4. Mengatur sifat termal. 5. Menimbulkan berbagai reaksi kimia. Sifat fisiologis protoplasma. 1. Responsif, yaitu kemampuan untuk bereaksi terhadap stimulus, mendefinisikan tingkat adaptasinya terhadap lingkungan. Yang kedua, ada metabolisme, yaitu karakteristik dan ciri khas makhluk hidup, mencakup semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Kata metabolisme itu menanggapi proses fungsional nutrisi seperti pencernaan, respirasi, penyerapan, dan ekskresi. Yang ketiga, reproduksi, terdiri dalam pembentukan sel-sel baru, mirip dengan yang asli, baik dengan pembelahan langsung yaitu amitosis atau tidak langsung yaitu mitosis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mengenai sitosol. Sitosol merupakan bagian dari sitoplasma yang berupa cairan dan letaknya itu berada di sela-sela dari organel di dalam sel, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian, sekitar 50% dari volume suatu sel terdiri atas volume sitosol. Komposisi yang menyusun sitosol terdiri atas air, molekul kecil atau mikromolekul, contohnya asam amino, molekul besar atau makromolekul, contohnya protein, serta ion-ion terlarut, contohnya ion Fe, ion Mn, dan lain-lain. Kemudian, air membentuk sekitar 70% dari volume total sebuah sitosol. Selanjutnya, sitosol terbentuk melalui proses pembelahan sel, yaitu saat terjadi pembelahan sitoplasma. Selanjutnya, mekanisme kerja dari sitosol yaitu saat protein selesai disintesis di ribosom dalam sitosol, maka protein akan dipindahkan dari dalam sitosol keluar atau menuju ke permukaan organel sel. Kemudian, misalnya dari sitosol
ke dalam nukleus, retikulum endoplasma, peroksisom, mitokondria, atau plastid. Selain dipindahkan, protein ada juga yang menetap di dalam sitosol, yang sebagian bentuknya itu berupa benang-benang halus atau filamen. Kemudian protein lainnya akan bolak-balik antara sitosol dan nukleus. Gambar ini merupakan contoh ilustrasi dari protein yang terikat molekul RNA dan bergerak dari dalam nukleus menuju ke sitosol. Selanjutnya, fungsi dari sitosol yang pertama sebagai aktivitas enzim. Di dalam sitosol terdapat berbagai jenis enzim yang berperan dalam metabolisme sel. Enzim memerlukan kondisi lingkungan tertentu, kadar pH, serta kondisi lingkungan lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah proses sistem komunikasi yang terjadi antar sel. Molekul pengantar akan berdifusi dan melalui sitosol untuk mengubah fungsi enzim atau organel dalam sel. Kemudian yang ketiga sebagai dukungan struktural sel dan organel. Sebagian besar sel bergantung pada volume sitosol untuk menciptakan bentuknya dan membangun ruang bagi bahan kimia untuk bergerak di dalam sel. Fungsi yang keempat sebagai tempat berlangsungnya proses kehidupan. Pada sel prokariotik yang tidak memiliki organel yang terikat membran, sebagian besar proses kehidupannya terjadi di dalam sitosol. Misalnya proses replikasi DNA, glikolisis, serta proses lainnya. Sedangkan pada sel eukariotik, sitosol berfungsi sebagai tempat terjadinya glikolisis, sintesis asam amino, sintesis asam lemak, serta sintesis protein lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang terdiri dari dua perangkat mikrotubula. Yang kedua perangkat mikrotubula ini letaknya saling tegak lurus dan berhadapan, serta terletak di dekat nukleus, seperti pada gambar. Kemudian, sentriol ini, di dalam sentriol, terdapat 9 mikrotubula dan terbagi menjadi 3 yang berbentuk seperti tabung atau silinder yang terbentuk dari protein tubulin. Kemudian struktur sentriol memiliki struktur protein seperti roda pada bagian ujungnya. Kemudian ada struktur yang memanjang berupa satelit dan pelengkap yang fungsinya itu untuk berinteraksi dengan protein spesifik di dalam matriks sentrosom. Protein matriks sentrosom lainnya seperti gamma tubulin akan berhubungan dengan rongga di dalam sentriol. Mikrotubulus triplet mengandung banyak modifikasi dari alfa tubulin, beta tubulin, dan delta tubulin, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian juga terdapat serat sentrin yang memanjang keluar dari mikrotubulus triplet dan terhubung ke sentriol lainnya. Selama masa interfase, 2 sentriol atau lebih akan dihubungkan oleh 1 atau lebih serat yang mengandung sentrin. Selanjutnya, pembentukan sentriol terjadi saat proses pembelahan sel pada
pembelahan sentrosom. Kemudian fungsi sentriol yang pertama untuk membantu kromosom bergerak di dalam sel. Sentriol akan aktif saat mitosis dan meiosis atau saat pembelahan sel. Sentriol akan bergerak menuju kutub dengan ujung yang berlawanan dari nukleus ketika pembelahan. Selama pembelahan tersebut, sentriol dapat mengontrol pembelahan atau pembentukan serat gelendong. Kemudian fungsi yang kedua sebagai stereogenesis, yaitu pembentukan silia dan flagela pada permukaan sel oleh mikrotubula yang terdapat dalam sentriol. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sitoskeleton dan mikrotubulus. Yang pertama, sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma di dalam sel. Struktur yang sangat dinamis yang mengatur ulang secara terus-menerus saat sel berubah membentuk, membagi maupun menanggapi lingkungan di sekitarnya. Berikut ini ialah gambaran dari sitoskeleton, yang mana strukturnya berserabut yang membentang dari seluruh sel. Aktivitas sitoskeleton yang beragam tergantung pada 3 jenis filamen protein. Yang pertama, aktif filamen, mikrotubulus, serta filamen intermedian. Setiap jenis filamen tersebut terbentuk dari subunit protein yang berbeda. Aktin untuk filamen aktin, tubulin untuk mikrotubulus, protein berserat seperti vimentin atau lamin untuk filamen intermedian. Berikut ini ialah 3 jenis filamen protein yang terdapat pada sitoskeleton, yaitu aktif filamen, mikrotubulus, dan filamen intermedian. Pada mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang berbentuk spiral, dan spiral ini membentuk tabung berlubang. Mikrotubulus berfungsi mengarahkan gerakan komponen-komponen sel, mempertahankan bentuk sel, serta membantu dalam pembelahan secara mitosis. Berikutnya, filamen intermedian merupakan bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter 8 hingga 12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada diameter mikrotubula, yang fungsinya untuk menahan tarikan seperti pada mikrotubula. Yang terakhir, mikrofilamen atau filamen aktin, yaitu bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter 7 nanometer dan tersusun atas protein aktin, yang suatu protein globular. Karena kecilnya sehingga pengamatan harus dilakukan menggunakan mikroskop elektron. Ribuan filamen aktin disusun sejajar satu sama lain di sepanjang sel otot yang diselingi dengan filamen yang lebih tebal, yang terbentuk dari protein yang disebut miosin. Di dalam otot filamen aktin akan bergabung dengan filamen miosin dengan demikian rupa hingga memberikan otot kekuatan dan kemampuan untuk kontraksi mereka. Hanya dengan 3 tipe filamen ini, struktur sel dapat bervariasi antara satu sel dengan sel lainnya. Aktivitas kerja ketiga filamen protein ini bergantung pada jumlah protein aksesori yang menghubungkan filamen ke komponen sel lain. Protein aksesori penting untuk mengontrol perakitan filamen sitoskeleton pada posisi tertentu, terutama di dalamnya protein motorik yang menggerakkan organel pada filamen atau filamen itu sendiri. Susunan struktur filamen ini mirip seperti barisan semut. Berikutnya, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah komponen sitoskeleton yang berbentuk seperti tabung, bersifat fleksibel, yang mana struktur polarisasinya dari mikrotubulus ini ada 2, yaitu plus N dan min N. Dan mikrotubulus disusun oleh alfa tubulin dan beta tubulin. Struktur dinding tabung mikrotubulus disusun oleh 13 protofilamen. Struktur silinder memiliki diameter bagian luar
panjang 25 nanometer dan diameter bagian dalamnya 15 nanometer. Pada kutub plus yang terjadi pada mikrotubulus itu merupakan pertumbuhan yang cepat, sedangkan kutub negatif yaitu untuk pertumbuhan lambat. Hal ini dikarenakan oleh susunan profilamennya yang sejajar satu dengan yang lain dan sesuai dengan polaritas masing-masing. Dalam proses pembentukan mikrotubulus, sebelum molekul-molekul tubulin diubah menjadi mikrotubulus, dilakukan terlebih dahulu menyusun diri membentuk protofilamen dengan jalan subunit beta-tubulin dari sebuah molekul tubulin berikatan dengan subunit alfa dari molekul tubulin yang lain yang ada di sampingnya. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, membantu proses motilitas sel seperti pada silia atau flagella, dan untuk pergerakan organel sel. Peranan mikrotubulus dalam pembelahan sel terjadi pada fase metafase dan anafase. Pada tahap metafase, serabut spindle yang terdiri dari komponen mikrotubulus akan berpolimerisasi menuju sentromer dan nantinya akan berkaitan dengan kinetokor dari kromosom. Pada tahap anafase, mikrotubulus akan mengalami depolimerisasi dengan penguraian protein-protein tubulin oleh sentromer. Sekian penjelasan dari saya mengenai mikrotubulus dan sitoskeleton. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai vakuola. Pengertian vakuola sendiri adalah bagian sel yang berisi cairan dan sebelah luarnya dibatasi oleh membran tonoplas. Di dalam sini itu ada cairan. Perhatikan di gambar, di dalam vakuola itu ada cairan, dan bagian luarnya itu ada membran yang disebut tonoplas. Cairan dalam vakuola berisi berbagai macam bahan organik dan anorganik seperti garam, gula, asam amino pembentuk protein, fosfat, dan senyawa hasil metabolisme sekunder seperti alkaloid, terpen, tanin, dan flavonoid. Tidak hanya itu, dalam vakuola juga ditemukan kristal dan benda silika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari vakuola. Vakuola itu berdasarkan kajian yang telah saya baca, vakuola itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil itu, saya akan menunjukkan sebuah video. Baik, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ini. Ini di paramecium ya teman-teman. Jadi vakuola kontraktil itu yang kita lihat bentuknya seperti bunga ini. Nah, dia ini apa sih yang membedakan dari vakuola yang lain? Vakuola kontraktil ini berdenyut. Vakuola kontraktil itu berdenyut, dan kenapa dia berdenyut? Karena dia melakukan yang namanya osmoregulasi. Berdenyutnya itu seperti berdenyutnya jantung, dia punya sistol diastolnya gitu. Baru fungsinya apa sih dia berdenyut? Dia itu untuk pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Selanjutnya ada vakuola gas. Vakuola gas itu berfungsi seperti namanya, dia akan menyimpan gas di dalam vesikulanya. Untuk apa sih menyimpan gas? Dia biasanya ada di dalam sel tumbuhan yang hidup di perairan, yang akuatik. Jadi fungsinya itu menyimpan udara di dalam batang, jadi tanamannya bisa mengapung. Lalu ada juga yang disebut dengan vakuola makanan. Seperti yang kita ketahui, vakuola makanan itu lebih besar ada di sel tumbuhan.
yang ada di sel tumbuhan itu umumnya besar, tapi cuma ada satu. Tapi kalau di sel hewan, umumnya ada, tapi kecil, dan ada beberapa, tidak cuma satu. Lalu, untuk proses pembentukannya sendiri, vakuola makanan itu terbentuk dari vakuola-vakuola kecil yang didapat di retikulum endoplasma dan badan Golgi, menyatu membentuk sebuah vakuola yang besar. Lalu, bagaimana vakuola makanan terbentuk? Pada sel yang melakukan fagositosis. Kita mengenal kalau yang bentuknya padat, yang dimasukin bentuknya padat, itu namanya fagositosis. Lalu kalau bentuknya cairan itu namanya pinositosis. Nah, yang ini ketika yang masuk itu benda padat, jadi vakuola makanan itu memasukkan makanan, membentuk vesikula. Nanti lisosom kan dia membawa enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaannya ini bisa mencerna protein, asam nukleat, polisakarida, dan lemak. Jadi nanti lisosomnya ini bersatu dengan vakuola makanan. Makanan yang ada di dalam vakuola akan tercerna. Lalu jadilah pencernaan makanan di dalam vakuola. Selanjutnya ada fungsi vakuola. Vakuola itu berfungsi mempertahankan tekanan turgor. Jadi vakuola adalah yang berperan membuat tumbuhan itu menjadi segar ataupun layu. Lalu homeostasis. Homeostasis itu menjaga keseimbangan sel, baru penyimpanan produk metabolit, dan sebagai pencernaan sitoplasmik. Vakuola berfungsi menyimpan gas dan senyawa-senyawa organik dan ion anorganik. Tempat penyimpanan pigmen, beberapa menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Tempat pembuangan akumulasi produk sampingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktin filamen. Aktin filamen atau yang diketahui juga sebagai mikrofilamen adalah polimer helix dari protein aktin. Sitoskeletal utama dari sebagian besar sel adalah aktin, yang mana berpolimer membentuk filamen aktin, tipis, berupa serat fleksibel, yang berdiameter sekitar 7 nanometer dan panjang hingga beberapa mikrometer. Dalam sel mikrofilamen diatur dalam struktur tingkat tinggi yang berbentuk bundelan atau gabungan 3 dimensi yang terbuat dari gel yang semi-solid. Filamen aktin sangat berlimpah di bawah plasma membran, tempat mereka membentuk hubungan yang menyediakan hubungan mekanis, menentukan bentuk sel dan memungkinkan perubahan permukaan sel, yang dengan demikian memungkinkan sel untuk bermigrasi, menelan partikel, dan membelah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mikrofilamen atau filamen aktin, yaitu mempertahankan bentuk sel, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel seperti pada pseudopodia, pembelahan sel atau pembentukan lekukan penembakan. Saya akan menampilkan sebuah video. Baik, berdasarkan video yang tadi telah kita amati, kita bisa melihat bahwa adanya perubahan dari kaki-kakinya amuba ini, yang awalnya begini, jadi begini. Benar. Lalu, kita juga tadi lihat ada sesuatu yang bergerak, sitoplasmanya bergerak, seperti ini alirannya. Nah, kenapa ini bisa, kenapa dia bisa bertambah panjang, berubah bentuk
Hal ini dikarenakan peran dari mikrofilamen. Jadi seperti ini. Tadi awalnya seperti ini, kaki dari amubanya, karena di sini ada mikrofilamen. Nah, pertambahan ukurannya ini akibat dorongan dari mikrofilamen yang bertumbuh. Jadi seperti ini. Karena mikrofilamennya bertumbuh, maka kakinya juga keluar gitu. Nah, tadi kita juga perhatikan ada aliran sitoplasma di dalam amuba ini. Ini karena adanya dorongan akibat pertumbuhan dari mikrofilamen ini. Jadi, kesimpulannya ini menjelaskan bahwa fungsi dari mikrofilamen itu pertama, dia berperan dalam perubahan bentuk sel. Yang kedua, dia berperan dalam aliran sitoplasmik. Yang ketiga, dia berperan dalam motilitas sel. Apa itu motilitas sel? Motilitas sel itu pergerakan dari sel. Contohnya ini tadi amubanya, dia itu numbuhin gini buat bergerak kan. Dia numbuhin kaki buat bergerak. Jadi itu disebut motilitas. Jadi mikrofilamen berperan dalam motilitas sel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lain dari mikrofilamen, yaitu dia berperan dalam kontraksi otot di sel otot. Mikrofilamen ini yang berbentuk dua helix atau helix ganda yang berpilin. Mekanisme pergerakannya sebagai berikut. Nah, miosin dan aktin filamen atau mikrofilamen ini bergerak saling bersilangan sehingga menyebabkan kontraksi dan relaksasi di sel-sel otot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lain dari mikrofilamen, yaitu dalam proses pembelahan sel. Di mana perannya mikrofilamen dalam proses pembelahan sel itu ada di proses sitokinesisnya. Di tahap sitokinesis ini, mikrofilamen itu membentuk cincin, cincin seperti ini, untuk pembelahan dari sel. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Filamen intermediate. Filamen intermediate merupakan polimer yang kuat, tapi fleksibel, yang menyediakan dukungan mekanis untuk sel metozoa. Terdiri dari banyak protein yang berbeda tapi homolog. Dinamakan intermediate karena diameter filamen ini di antara diameter mikrotubulus dan mikrofilamen. Filamen ini tidak ditemukan di tanaman, jamur, atau prokariota, meskipun ada satu spesies bakteri yang memiliki protein koil-koil dengan beberapa sifat filamen menengah. Setiap filamen disusun berikut, yaitu kepala berbentuk klep di terminal N dan ekor berbentuk serupa di terminal karbon. Ujung-ujung ini terhubung satu sama lain dengan struktur linear yang terbentuk dari heliks alfa. Masing-masing subunit tetramer agak berbeda setiap jenis filamen intermedia.
kategorinya mencakupi keratin, protein sidik fibrillar glial, neurofilamen, dan lamin inti. Berikut tabel klasifikasi protein filamen intermediate. Di kelas 1 dan 2 ada basic keratin dan acidic keratin. Ditemukan di sel epitel. Fungsi dari keratin yaitu untuk menyokong bagian-bagian sel dan memberikan kekuatan peregangan. Kemudian di kelas 3 ada desmin, GFAP, periperin, sinemin, dan pimentin. Desmin ditemukan di sel otot, GFAP di sel glial, sinemin di sel otot, pimentin di sel mesenhimal. Di kelas 4, yaitu kelas neurofilamen ini ditemukan di neuron, merupakan komponen utama dari sitoskeleton neuronal dan diyakini berfungsi untuk memberikan dukungan struktural bagi akson dan untuk mengatur diameter akson. Bagian-bagiannya terdiri dari NFL, NFM, NFH, nestin, dan alpha internexin. Kemudian lamin ditemukan di sel metozoa dan beberapa protozoa. Ada domain batang dari pimentin, yaitu kepala, batang, dan ekor. Batang itu terdiri dari coil 1A, coil 1B, coil 2A, dan coil 2B. Berikut protein domain di intermediate filamen. Ada keratin, ada CK19, pimentin, ML, NFM, lamin A. Fungsi filamen intermediate. Fungsi utamanya itu sebagai tendon intraseluler yang fleksibel untuk mencegah peregangan sel yang berlebihan yang mengalami kekuatan fisik eksternal atau internal. Fungsi ini dilengkapi oleh interaksinya dengan mikrotubulus, filamen aktin, dan membran. Contohnya itu jika waktu polos yang santai diregangkan, jaringan intraseluler dari filamen desmin antara benda pada sitoplasma dan membran plasma ditransformasikan dari jaringan 3 dimensi poligonal menjadi tali kontinu yang berjalan sepanjang kabel sel sampai di titik di mana jaringan ini kencang, sel menawarkan sedikit perlawanan terhadap peregangan. Di luar titik ini, sel sangat menolak peregangan lebih lanjut. Filamen aktin berlabuh ke benda padat berinteraksi dengan miosin untuk menerapkan kekuatan kontraktil ke jaringan filamen intermediate. Keratin filamen intermediate adalah protein utama dalam sel epitel, kulit, di mana mereka membentuk jaringan padat yang terhubung ke banyak desmosom dan hemidesmosom. Pertimbangan ini menjangkar jaringan filamen antara secara fisik terus-menerus, memberikan stabilitas mekanis sel epitel. Jika persimpangan atau filamen keratin gagal, sel-sel terpisah atau pecah dan kulit melepuh. Seperti pada tabel sebelumnya, jika terjadi mutasi di asidik keratin dan basic keratin, maka akan menyebabkan kulit melepuh, distrofi kornea, dan rambut dan kulit yang rapuh. Kemudian jika pada kelas 3 terjadi mutasi, menyebabkan cardiac and skeletal myopathies, Alexander-Disease, dan mouse null feeble. Itu juga pada golongan 3 dan 4. Dan pada golongan 5, jika terjadi mutasi menyebabkan kardiomyopati, lipodystrofi, dan lain sebagainya. Singkatnya, filamen intermediate berfungsi untuk menopang sel secara struktural, membentuk rangka struktur 3 dimensi yang dapat diubah untuk sel, dan menyediakan hubungan yang dapat disesuaikan antara membran sel dan sitoskeleton. Plasmodesmata adalah saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antar sel yang bersebelahan. Membran plasma dari sel yang bersebelahan akan terhubung dan di dalamnya terdapat perpanjangan RA serta sitoplasma. RA yang melewati plasmodesmata disebut dengan desmotubul.
Plasmodesmata akan menjadi jalur komunikasi dan transportasi zat dari satu sel ke sel lainnya. Plasmodesmata terbentuk ketika terjadinya pembelahan sel. Serat RNA pada sel yang membelah akan terperangkap dalam perkembangan dinding sel sehingga menyebabkan sel anak yang terbentuk menjadi saluran yang terhubung. Selain pada sel yang hidup, plasmodesmata juga ditemukan pada sel-sel mati seperti pada sel tempurung kelapa. Plasmodesmata, jalur simplas, jalur apoplas, dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Plasmodesmata dapat muncul di seluruh bagian dinding sel, tumbuhan, atau pada sudut-sudut tertentu saja. Air dan molekul-molekul yang terlarut di dalam sitoplasma dapat berpindah dari satu sel ke sel lainnya melalui saluran ini. Perpindahan air ini melalui saluran plasmodesmata disebut dengan transportasi simplas. Sedangkan perpindahan air melalui dinding sel disebut transportasi apoplas. Plasmodesmata terdiri dari dua bagian, yaitu pori dan membran. Pori terdiri dari lengan sitoplasma dan koneksi penghubung. Materi yang melewati pori adalah materi yang ditransfer ke sel lain tanpa menghubungkan energi karena mengikuti gradien potensial atau transfer pasif. Sedangkan pada membran terdiri dari desmotubul dan tabung pisat. Proses transportasi materi yang terjadi pada bagian ini adalah transportasi aktif yang melibatkan kerja aktin dan miosin sebagai donor ATP. Fungsi dari plasmodesmata yaitu menghubungkan lingkaran kimiawi pada sel-sel yang bersebelahan sebagai saluran berpindah molekul air, zat terlarut kecil, beberapa protein, dan molekul RNA antar sel, dan dalam kondisi ekstrim, plasmodesmata mampu menonaktifkan diri sehingga memperkecil penyebaran virus atau bakteri ke sel lain. Bagian-bagian dari plasmodesmata merupakan diagram plasmodesmata yang menggambarkan hubungan antara RA membran plasma dan desmotubul. Sedangkan pada gambar kedua ini tampilan longitudinal dari sel akar Azolla pinnata yang panah-panah ini menunjukkan adanya RA, membran plasma, dan desmotubul. Sedangkan ini adalah merupakan tampilan dari plasmodesmata di selada. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.